everything. Thank you udah nonton video ini dan selamat datang di Missus Things. Apa kabar dunia? Es terus, YouTube terus. Udah gila. Hai geng, seperti biasa karena banyak yang requestan dari kalian nih, jadi video Missus kali ini kita akan membawakan sebuah kasus dari seorang ibu durhaka di Ohio, Amerika. Jadi kata durhaka di sini tuh sekarang nggak cuma buat anak doang ya, udah banyak nih kasus-kasus orang tua yang pada zolim. Soalnya sang ibunya tuh ya ninggalin putri balitanya sendirian di dalam rumah gitu ya, tapi bukan perkara dia apa mencari uang gitu kan kerja, melainkan perginya tuh demi liburan. Bener-bener nih literally balita ditinggal sendirian di rumah 10 hari. Apa kabar dunia? Jadi kalau di luar negeri kan yang namanya tetangga tuh hidupnya masing-masing ya pada cuek. Ya maksudnya nggak ada yang gangguin gitu satu sama lain. Ya kalau mungkin kejadian di sini sih bagusnya biasa tetangga kan bisa jadi CCTV berjalan ya. Kadang malah suka dijulit-julitin. Yang mana maksudnya kalau ada kasus begini pasti ketahuan duluan tuh, minimal kan pintunya didobrak sama tetangga buat diselamatkan itu baby. Ya serba salah juga ya. Kalau kalian mending punya tetangga modelan bagaimana jadinya, komen di bawah ya. Ih cepet banget kita ngomongnya pelan-pelan ya. Abis ini emosi nih. Pas kita baca beritanya tuh, wah, waktu pembagian akhlak sama otak kayaknya ibunya nih lagi joget TikTok kali begitu ya. Kagak denger jadi kagak kebagian. Kesel banget beneran nih, mohon maaf nih puasa-puasa jangan sampai batal nih kita bawain kasus begini. Lu pada tanggung jawab yang pada request ya. Nah, namun di sini mungkin bisa menjadi pelajaran gitu buat mami-mami semua nih, buat bunda-bunda gitu ya, yang pada baru punya anak gitu mungkin mengalami apa? Baby blues, biar bisa tahu nih seharusnya gimana bersikap. Nah, jadi pokoknya di hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, 911 itu mendapatkan sebuah telepon dari perempuan yang berteriak histeris. Dimana perempuan itu tuh minta tolong, kayak tolong, cepet tolong putriku. Aku nggak tahu nih apa yang terjadi padanya, tapi dia nggak ngerespon apa-apa, dia nggak respon sama sekali. Ya namanya sama 911 ya, pasti dijawab dengan nada yang tenang, kayak baik ibu ada di mana? Tapi yang namanya woman ya kalau panik, itu kan kalau nggak teriak, ngereong-reong terus ya. Jadi pertanyaan tadi tuh nggak dijawab. Malahan terus-terusan minta tolong, bantu putri saya sekarat. Ya lagi-lagi Nenwan dengan tenang dengan situasi yang udah biasa begitu. Ditanggapinya kayak, ibu mohon maaf kita tidak bisa membantu Anda jika kami tidak tahu keberadaan Anda tuh di mana. Ya iyalah dikata Nenwan itu dukun. Jadi maksudnya kan, tolong beritahu kami detailnya, alamatnya bagaimana, terus apakah Anda sendiri itu baik-baik aja, nama Anda siapa? Nah dijawab tuh sama si ibunya tuh, nama saya Kristel. Habis itu teleponnya ditutup. Lah bagaimana? Jadi diketahui ternyata si perempuan yang tadi nelfon 911 itu namanya Kristel Candelario yang berusia 32 tahun. Dan dia merupakan single mom yang tinggal di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Ya singkat cerita, petugas 911 ini tuh berhasil melacak lokasi telepon dan tiba ke kediamannya Kristel. Habis itu dilihat nih beneran anaknya nggak bergerak, langsunglah dibawa anaknya Kristel tuh ke rumah sakit. Dimana si anak ini tuh bernama Jaylin. Sembari si Jaylin ini dibawa ke rumah sakit, Kristel sendiri dimintai keterangan tuh. Kenapa anaknya ini bisa begini, kenapa nggak sadarkan diri. Dan selama diwawancara sama penyidik, Kristel bilang kalau dia tuh ada di rumah sepanjang hari. Dari minggu lalu tuh si Jaylin katanya nggak mau selama beberapa hari tuh nggak mau makan. Kayak macam anak lagi GTM ya namanya ya. Gerakan tutup mulut, hap, ya biasa anak kecil kan suka begitu. Nah pokoknya Kristel tuh bilang selama dari hari Senin sampai Selasa, Jaylin ini sempat muntah-muntah. Habis itu si Jaylin ini nggak mau makan sama sekali semenjak itu. Sampai hari Kamis malamnya sekitar jam 8 malam, Jaylin ini nangis terus. Karena mungkin dirasakan kayak ada semacam ngerasain sakit, tapi sakit apa. Namun setelah itu Jaylin bisa tenang dan lanjut tertidur sampai besok Jumat paginya. Nah, menurut Kristel, pola tidur dari anaknya itu selalu berlangsung selama 12 jam. Maksudnya misalkan kalau si Jaylin ini tidurnya jam 9 malam, ya bangunnya nanti besoknya jam 9 pagi. Berarti kan total 12 jam tuh. Kalau tidurnya jam 10 ya berarti bangunnya jam 10 pagi. Nah, namun di hari Jumat pagi itu, sampai jam 10 lebih si Jaylin ini tuh nggak kunjung bangun. Dan tahu-tahu pas dipegang, udah kabur. Ya Kristel panik, makanya menghubungi 911. Sementara ketika dibawa ke rumah sakit, Jaylin ini tuh terlihat sepintas memang kayak kurus, kecil, pucet, matanya cekung. Tapi dilihat sih nggak ada kayak semacam apa ya, luka memar gitu, tanda-tanda kekerasan sih nggak ada. Baju yang dipakainya pun bersih gitu, baju baru. Tapi semuanya akhirnya terungkap setelah Jaylin ini tuh dicek lebih lanjut sama dokter. Waktu itu dokter yang memeriksa bernama Dr. Elizabeth Mooney. Dia mengatakan kalau Jaylin adalah pasien yang paling malang dan yang paling tragis yang pernah dia temui sepanjang karirnya. Jadi begitu tadi Jaylin masuk rumah sakit, itu kan pasti langsung dicari ya rekam medisnya biar tahu riwayat penyakitnya tuh apa, ada alergi obat apa. Dan diketahui dari rekam medis itu si Jaylin ini berusia 16 bulan atau berarti ya 1 tahun 4 bulan. Namun pada saat itu beratnya cuma 13 pon atau setara 5,8 kg aja. Yang padahal normal usia anak segitu seharusnya tuh beratnya di rentang 7 sampai 12 kg, gengs. Nah, dimana
Dimana berat Jalen ini tuh turun drastis sejak kunjungan terakhir dari rekam medisnya itu di rumah sakit 2 bulan sebelumnya. Waktu itu Jalen ke sana buat imunisasi. Ya kalau imunisasi kan ditimbang segala macam juga ya. Nah dari sini aja terlihat jelas kalau si Jalen ini tuh berarti turun atau kekurangan gizi selama 2 bulan terakhir. Karena normalnya balita seumuran Jalen harusnya kayak 2 bulan tuh ya bisa makin bertambah beratnya. Karena kan namanya umur segitu, apa kerjanya makan tidur gitu ya, belum ada aktivitas yang menguras tenaga banget. Tapi kok ini bisa turunnya secara drastis nih, sakit apa gimana? Apalagi dokter juga melihat matanya tuh sampai cekung. Nah, di situ si dokter curiga kalau Jalen ini sepertinya juga mengalami dehidrasi karena pas dicubit nih punggung tangannya, itu kulitnya tuh lama balik ya, jadi kayak nggak balik-balik gitu, gengs. Yang memang menandakan hal itu tuh seseorang dehidrasi parah. Tapi dehidrasi di sini tuh bukan maksudnya terjadi hanya dalam beberapa jam atau beberapa hari ya. Kalau sampai kulitnya nggak balik begitu, diduga itu berlangsung selama lebih dari seminggu, gengs. Selain itu, yang membuat kasus ini geger adalah terdapat banyak kotoran pup di jari tangan, kuku tangan, kaki, telapak kaki, bahkan pup tersebut juga ditemukan di bibir, gigi, dan rongga mulut, gengs. Keadaannya sudah kering, kayak udah lama gitu, gengs. Lah kok bisa? Dokter mengatakan kalau Jalen ini tuh telah memakan pupnya sendiri karena kelaparan. Gila nggak tuh? Yang mana dari penemuan tersebut diketahui kalau penyebab Jalen tiada, yaitu adalah karena kelaparan dan dehidrasi yang ekstrim. Dan dari kondisi fisik Jalen sendiri terlihat kan sudah mulai kaku. Waktu ke rumah sakit juga udah mulai membusuk itu badannya. Dokter memperkirakan kalau Jalen ini sebenarnya sudah meninggal 2 atau 3 hari sebelum dia dibawa ke rumah sakit. Ketika polisi mencoba mencari fakta-fakta lain, ya selain wawancara sama Crystal ya tentunya, polisi juga menemukan kalau kasur Jalen itu sangat kotor. Maksudnya penuh pup dan air pipis Jalen sendiri. Ya walaupun keadaan tersebut sebenarnya aneh, tapi kalau melihat hal itu masih bisa dipahami. Maksudnya ya emang ada sih beberapa orang yang joroknya tuh kagak ngotak begitu ya. Ya maksudnya mungkin ibunya nggak telaten atau gimana, kan ada aja begitu emang. Namun kemudian polisi menemukan bukti lain yang lebih mencengangkan di dalam mobilnya Crystal, yaitu semacam struk parkir yang menunjukkan kalau di tanggal 4 Juni 2023 Crystal itu sedang berada di daerah Taylor, Michigan, atau sekitar 2,5 jam berkendara dari rumahnya tuh di Cleveland kan. Dan dia baru kembali ke rumah itu sekitar 2 hari kemudian, tepatnya di tanggal 6 Juni-nya. Abis nemuin bukti begitu, polisi juga langsung ngubuk-ngubuk tuh seluruh CCTV, yang mulai dari CCTV para tetangga, CCTV jalanan, sampai kemudian juga mereka menerbitkan surat penggeledahan. Pokoknya penyelidik tuh waktu itu sampai melakukan pengecekan lebih dari 600 jam rekaman CCTV, gengs. Jadi dipantengin tuh satu-satu rekamannya gitu kan, sampai pedes mata tuh pasti. Dimana semuanya menunjukkan kalau Crystal memang meninggalkan putrinya tuh sendirian selama 2 hari tadi, sebelum akhirnya dia pergi lagi untuk berlibur. Jadi dari CCTV jalan tuh kelihatan diketahui tanggal 6 Juninya, itu kan Crystal pulang nih ke rumah nih. Tapi nggak lama dia pergi lagi. Yang mana ternyata dia perginya ke Puerto Rico. Jadi lebih jauh lagi kan pakai pesawat. Dan pas dilakukan penggeledahan, ketemu tuh tiket pesawatnya. Terlihat keberangkatannya memang tanggal 6 Juni dan tiket pulangnya ada di 10 hari kemudian, di tanggal 16 Juni. Dan 2 hari sejak tadi Crystal pergi ke Puerto Rico, jadi sekitar tanggal 8-nya ya. CCTV dari tetangganya Crystal itu menangkap suara teriakan dan tangisan dari Jalen tuh di rumah setiap sekitar jam 1 dini hari. Sedih banget ya gengs ya. Lah kita aja udah bangkotan begini, tapi kadang kan suka takut kalau di rumah nih sendirian, kagetan mulu lah bawaannya. Lah ini anak umur 1 tahun 4 bulan. Kebayang nggak lu traumanya kayak apa? Cuma tetangga-tetangga yang mendengar itu ya kiranya emang si baby Jalen lagi rewel aja. Dan dokter yang menangani si Jalen di rumah sakit juga bilang, kalau balita biasanya suka mengalami kecemasan dari perpisahan dengan orang tuanya tuh antara usia 9 sampai 18 bulan. Kalau baby Jalen tadi kan 16 bulan, ya masuk nih berarti nih. Makanya memang di usia-usia itu biasanya anak suka ngereok kalau ditinggal bapak sama ibunya kerja gitu kan. Namun kalau bapak ibunya emang beneran kerja, ya sehari-hari gitu kan 9 to 5, setelah selesai kerja kan pasti mereka buru-buru pulang ke rumah ya, kepikiran sama anak tuh di rumah. Jadi nantinya lama-lama nih anak juga akan paham dan ngerti polanya bagaimana. Kayak, oh bapak ibu gua tuh emang setiap pagi pergi, tapi nanti sore bakalan pulang lagi kok. Karena kan hal itu semacam menjadi rutinitas, dimana si anak itu lama-lama bisa beradaptasi dan jadi terbiasa dengan keadaan tersebut. Nah sementara tapi kalau di kasusnya Jalen ini, si Crystal kan kagak pulang-pulang loh 10 hari. Jadilah pasti ini babynya cemas sampai mengarah ke trauma, karena ditinggal berhari-hari nggak ngeliat ibunya. Ditambah juga dia pasti haus, kelaparan, nggak dikasih makan itu 10 hari. Nah sementara ibunya si Crystal ngapain tuh 10 hari di Puerto Rico? Jawabannya vacation, happy-happy gitu, holiday in the middle of working day. Sama siapa? Sama ayangnya, gengs. Dan sakitnya lagi nih ya, liburannya itu juga sempat dia umbar di akun sosial medianya sendiri. Gila-gila update gitu di sosial media, dimana Crystal memposting foto dirinya lagi tersenyum lebar dengan view pantai di belakangnya. Pakai baju renang gitu kan, kacamata hitam, plus captionnya, "The time that is enjoy is the true time live." Yang kalau kata Google Translate mah itu menikmati waktu yang lagi dijalanin begitu. Ya emang kelihatan dia memang menikmati waktunya tuh. Sampai lupa sama anaknya di rumah kagak dikasih makan. Sekarang tuh, woi, apa kabar dunia?
Singkat cerita nih, pas balik liburan, Crystal pulang ke rumah dan menemukan baby Jalen udah nggak bernapas. Di situ baru dia panik dan telepon 911 tadi. Setelah melepon, si Crystal ini sempat menggantikan baju anaknya itu dengan baju yang baru, karena yang aslinya udah kotor sama pup. Ya cuma pada akhirnya kan dokter tetap masih bisa tuh menemukan sisa-sisa pupnya Jalen di anggota tubuhnya yang lain, seperti di kaki, tangan, bibir yang kayak tadi udah kita sebutin. Dimana logikanya aja ya, normalnya namanya pup ya nggak sampai ke bibir, sampai ke gigi-gigi lah. Kalau sampai ditemui di situ ya berarti dimakan. Selain itu ya polisi kan juga telah menemukan bukti yang konkret ya berupa CCTV sama tiket pesawat dari Crystal yang memang meninggalkan Jalen untuk sendirian selama 10 hari. Dari situ si ibu pengabdi setan ini tuh kemudian langsung ditangkap, gengs. Hingga di bulan Februari 2024, Crystal baru menjalani itu persidangan pertamanya. Dalam persidangan itu, polisi Sersan Teresa Gomez berbicara sebagai pihak yang berada di sisi Jalen. Menurutnya, dari temuan yang ada di dalam rumah, Crystal itu hanya meninggalkan beberapa botol susu sebelum dia pergi liburan. Dan hal itu tetap dianggap sembrono dan aneh, mengingat berarti lu nyuruh Jalen yang masih berumur 1 tahun buat ngurus dirinya sendiri begitu. Kayak mana lo maksudnya dikasih botol susu anak umur 1 tahun suruh minum sendiri? Sekalian aja lu tinggalin beras sama duit tuh biar tuh anak masak nasi sendiri terus jajan tuh ke warung jalan sendiri. Anak umur 1 tahun lo. Bingung gua sumpah. Lu kalau punya otak pakai otak dong. Sampai ada kata-kata dari Sersan yang bener-bener kayak nggak habis pikir nih sama kayak kita nih. Dia bilang tuh katanya hewan aja bisa menjaga anaknya lebih baik. Lah iya bener ya. Ibu pengabdi setan aja di film kan akhirnya ngejemput anaknya tuh. Jadi cocoknya si Crystal tuh apa gitu, setan juga kagak termasuk ya. Ditambah lagi di sini tuh ada semacam kayak perdebatan dari netizen. Karena dalam kasus ini tuh keluarganya si Crystal, maksudnya orang tuanya dan kakak adiknya, malah khawatirnya kepada si Crystalnya. Jadi kagak ada tuh semacam pembelaan justice for Jalen, dimana orang-orang terdekat dari Crystal tadi fokusnya ke Crystal aja. Karena ternyata dibilang si Crystal ini memang mempunyai masalah mental health, yang mana dia sampai pernah tuh dirawat di rumah sakit jiwa karena mengalami depresi dan pernah mencoba untuk bunuh. Sampai-sampai harus ada memang tuh obat-obatan yang rutin dia minum. Tapi kemudian Crystal ini menyetop secara sepihak dari dirinya sendiri karena dia ngerasa udah baik-baik aja. Pihak keluarga tuh meyakini kalau keputusannya Crystal meninggalkan Jalen adalah efek dari obat-obatan rutin yang nggak dia konsumsi lagi, nggak dia minum lagi. Saat itu si Crystal tuh merasanya dia harus bahagia. Karena kalau Crystal bahagia, pasti Jalen juga bahagia. Yang mana Crystal ini seperti menganggap atau menerapkan quote kayak happy mom happy kid dengan pemikiran sendiri, tapi alias ditelan bulat-bulat itu quote. Sampai lupa kalau anak umur 1 tahun ya, se-happy apapun emaknya, dia tetap butuh bantuan untuk dirawat. Emangnya udah bisa salto gitu, bisa trek-trekan motor. Intinya dari situ keluarga Crystal ini minta keringanan hukum karena mereka yakin kalau tindakannya Crystal ini tuh di luar pikiran akal sehatnya. Nah, tapi sampai sini ya, gue malah bingung ke keluarganya sih. Kalau ternyata memang Crystal ini punya mental health, ya tau begitu kok keluarganya malah membiarkan dia mengasuh anak umur 1 tahun sendirian. Kagak dibantuin, kagak diawasin gitu loh maksudnya. Berarti yang selama 10 hari si Crystal tuh lagi holiday, keluarganya nggak ada yang ngecek keadaannya Crystal ataupun Jalen dong. Ya minimal kalau misalkan memang peduli gitu ya, care, keluarganya ini mengajak secara berkala lah, maksudnya kayak cuman ngecek keadaan aja, telepon gitu kan minimal, kayak Crystal kamu baik-baik aja lagi ngapain? Ya nanti kalau misalkan Crystal jawab, ini aku lagi liburan, aku lagi happy kok, baik-baik aja di Puerto Rico, kan keluarganya bisa nanya, terus Jalen kamu bawa apa gimana? Enggak kok, di rumah sendirian. Nah dari situ kan bisa langsung tuh keluarganya ke rumah jemput si Jalen. Jadi gue bilang mah keluarganya sama ngaconya kalau konteksnya mereka tahu nih Crystal mempunyai masalah mental, tapi dibiarin aja ngasuh anak tanpa pengawasan. Ya kagak peduli juga, intinya berarti mereka masih Jalen. Sedangkan dari sisi pengacara Crystal yang emang harusnya kan namanya pengacara membela kliennya ya, namun pengacaranya ini malah bilang kalau Crystal itu ternyata setuju dengan si pengacara bahwa tidak ada pembenaran atas tindakannya, dan mereka jadinya setuju dengan apa yang penuntut sampaikan, di mana Crystal ini telah melakukan tindakan yang narsistik, egois, menjijikan, dan pola asuh yang paling buruk yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dalam sidang itu pun Crystal juga selaku tersangka ya diberikan kesempatan untuk berbicara. Crystal mengaku dia menyesal dan lalai dalam menjaga anaknya. Tapi selain itu Crystal juga bilang tuh kepada pengadilan bahwa dia berdoa setiap harinya untuk diberikan pengampunan dan dia percaya Tuhan sama anaknya Jalen udah maafin dia. Dia bilang kayak, saya tidak mencoba untuk membenarkan tindakan saya, tapi tidak ada yang tahu seberapa besar penderitaan saya dan apa yang telah saya alami, katanya gitu, gengs. Jadi ya mungkin mentalnya Crystal ini emang kadang ngaco, tapi kadang bener juga, kadang sadar gitu ya. Tapi waktu itu hakim mengatakan sebuah narasi yang cukup panjang dan lumayan jelek setelah mendengar pernyataan dari Crystal tadi. Kurang lebih tuh ngomongnya begini. Crystal meninggalkan anaknya terjebak di penjara kecil selama berhari-hari, sementara dia sendiri sedang bersenang-senang. Ikatan antara ibu dan anak adalah satu ikatan yang paling murni dan sakral. Itu adalah hubungan yang dibangun atas dasar cinta, kepercayaan, dan perlindungan yang tak tergoyahkan. Tapi Anda, Crystal, mengkhianatinya. Bayi kecil itu bertahan, menunggu seseorang untuk menyelamatkannya. Padahal Anda bisa menyelamatkannya.
Anda bisa menyelamatkannya berkali-kali. Anda bisa meminta bantuan orang lain ketika Anda berpergian, atau Anda bisa membawanya dia pergi bersama Anda. Atau Anda hanya perlu melakukan panggilan telepon sederhana untuk memastikan kondisi bayi Anda tuh baik-baik saja. Tapi sebaliknya, saya melihat foto Anda sedang bersenang-senang di pantai, sementara anak Anda memakan kotorannya sendiri dalam upaya untuk bertahan hidup. Maka dari itu, seperti Anda tidak memberikan Jaylin keluar dari selnya hingga dia akhirnya meninggal, Anda juga harus menghabiskan sisa hidup Anda di sel tanpa kebebasan. Satu-satunya perbedaan dalam hal ini adalah setidaknya di penjara, kami memberi makan Anda. Dari situ pun, hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Crystal tanpa adanya kemungkinannya pembebasan bersyarat ikut tanpa merinding. Kata-katanya kayak ngena banget, bagus ya. Dan gue baru sadar loh jadinya. Bener, berarti kan seenggaknya si Crystal itu at least ya bisa minta tolong ke tetangga atau ya keluarganya itu buat ngurus gitu, nitipin si Jaylin atau ngecek si Jaylin kalau dia memang masih punya rasa peduli. Gampangnya gini deh, bukan rahasia lah. Namanya menjadi seorang ibu kan memang itu hal yang berat. Dan namanya ibu butuh me time gitu kan ya. Namun kalau seorang ibu benar-benar cinta kepada anaknya, sayang kepada anaknya, pasti kalau misalkan pergi, mau kerja, mau liburan, cemas tuh anaknya di rumah. Udah makan belum? Udah ntar gimana gitu ya, sebagainya. Dan minta tolonglah ke orang terdekat yang memang dipercaya gitu, ya minimal titip. Di sini memang Crystal dikatakan mempunyai masalah mental kan tadi sama keluarganya. Tapi perbuatannya itu menggambarkan juga kalau dia egois, memikirkan dirinya sendiri, dia yang harus bahagia. Orang lain entaran dulu. Karena minimal yang kayak tadi, ya udah kalau pikiran lu kalut, lu harus bahagia, lu harus pergi liburan, oke, titipin anak lu, bukannya ditinggalin. Kalau begitu kan ibaratnya kayak macam ibu buang anak. Ya seperti cerita-cerita ibu-ibu yang kayak merasa nggak bisa ngerawat anaknya, terus dititipin ke panti atau ke depan rumah orang karena ya masih peduli akan masa depan si anak tersebut. Ini anak gak berdosa. Harusnya kan ya minimal begitu, walaupun ya hal itu juga nggak dibenerin ya. Tapi setidaknya tidak menyiksa si anak. Nah, yang dilakukan sama Crystal kan jadinya kayak ibu-ibu buang anaknya ke tempat sampah aja, yang jatuhnya tuh jahat. Nah, namun menurut kalian gimana? Apakah masalah mental health ini tuh bisa menjadi alasan dengan apa yang dilakukan sama Crystal? Boleh coba komen di bawah ya. Nah, dari kasus orang tua yang egois seperti tadi, ada juga nih case lain yang nggak kalah mind-blowing. Karena yang melakukannya ini adalah seorang influencer parenting, gengs. Jadi influencer yang isinya tuh apa ya, melontarkan atau mengajarkan tentang pola asuh anak, kehidupan live di rumah mereka bersama keluarga. Namun dari konten-konten yang dibagikan, realitanya di rumah sendiri sangat jauh berbeda. Mohon maaf, ya lo jelek banget ya, dikat aja deh tadi ya. Masuk angin mulu kita ya, syuting malam mulu. Ih jelek banget tapi tadi beneran dah. Kamu pikir enak cari duit? Gampang, iya. Ya maksudnya, ibarat kata pencitraan, namanya sosial media kan, ya jangan pernah dipercaya lah. Kayak kasusnya lagi rame tuh, di sosial media apa? Sultan orang kaya, sampai kita bingung ya itu orang punya uang segitu dari mana, kerja apa ya, rumah gede banget, mobilnya mewah-mewah, perhiasannya, gitu ya. Bingung kayak, jomplang banget kehidupan ini Tuhan. Tapi ternyata ketangkep karena keterlibatannya kasus korupsi yang merugikan negara sampai 270 triliun. Mainannya bukan MM-an lagi, gengs, triliun. Kita aja ngumpulin MM sampai mabok ya tuh, apa ya tadi kita sendawa ya, masuk angin. Ini triliun. Allahualam sih ya, kita bisa nggak ntar suatu hari merasakan punya uang setriliun-triliunan begitu. Jujur kita kagak pernah kebayang, kagak pernah mimpi. Emang mental rakyat kali ya. Yang penting mah kita kan mengenal kata cukup aja gitu ya, bersyukur. Cukup buat beli apa, cukup buat beli rumah di Pondok Indah, cukup buat liburan tiap bulan begitu ya. Bukan jadi nguncak. Apa ibu salah kalau ibu lebih mengutamakan harta kekayaan? Anyway, udahlah. Mohon maaf yang ngelantur kemana-mana emang di mulut nih. Jadi influencer parenting yang tadi kita omongin tuh namanya Ruby Frank, asal Utah, Amerika Serikat. Dimana dia tuh besar lewat channel YouTube-nya bernama 8 Passengers atau 8 penumpang ya artinya ya. Yang maksudnya sendiri adalah itu keluarganya berjumlah 8 orang. Yaitu si Ruby Frank sendiri sebagai istri, suaminya ada yang namanya Kevin, serta 6 anaknya tuh Shari, Chad, Abby, Julie, Russell, sama Eve. Konten YouTube-nya sendiri tuh berisi tentang kehidupan keluarganya sehari-hari. Mulai dari homeschoolingin anak-anaknya, makan-makan, sampai diskusi keluarga. Tapi makin kesini, konten-kontennya dia tuh kayak kita lihat-lihat tuh makin mirip sama gaya parenting yang otoriter. Pokoknya yang anak harus nurut sama orang tua gitu dengan hukuman-hukuman, dengan kayak ancaman-ancaman gitu yang tentunya itu memicu kritik dari banyak pihak. Karena kan di sini dari awal jarinya parenting yang baik ya. Karena dalam salah satu videonya Ruby pernah terlihat ngancam anak-anak mereka, di mana bilang mereka nih nggak bakalan dapat jatah makan malam perkara anak-anaknya nih terus-terusan bermain gitu, kagak mau belajar. Kamu yang sopan ya sama orang tua ya. Sebelum kamu lahir, ibu udah sholat. Jadi kamu nggak perlu nyuruh-nyuruh ibu sholat. Anak kurang ajar. Terus pernah juga nih pas anaknya usia 6 tahun nih salah satunya, kelupaan bawa bekal gitu. Terus si Ruby bilang ke kamera nih, mudah-mudahan nggak ada yang ngasih anak itu makan deh. Supaya kedepannya dia bisa lebih bertanggung jawab lagi. Karena kalau nggak ditegasin begitu, nggak menerima
hukuman, dia nggak bakal belajar dari kesalahannya. Perkara lupa bawa bekal doang, gengs. Ini nih tipe-tipe emak-emak yang suka pundung kalau udah masak begitu kan, tau-tau dilihat anaknya bikin Indomie. Nah, dalam salah satu videonya di tahun 2020, salah seorang anaknya si Ruby ini bercerita dengan santainya kalau dia nih udah 7 bulan katanya dihukum suruh tidur di beanbag. Dia terpaksa sampai tidur di beanbag itu sebagai bentuk hukuman karena dia ngeprank salah satu saudaranya lah. Dalam video tersebut, cicatan atau diskusi antara mereka sih ringan dengan ya masih ketawa-ketawa satu sama lain. Si anak juga mungkin menganggapnya hal itu ya udahlah, nggak apa-apa gue tidur di beanbag. Tapi netizen ya biasa lah, justru yang nggak terima sama pola asuh dari si Ruby ini. Karena anak tidur di beanbag selama 7 bulan pula, selain tidak nyaman ya, itu juga bisa membuat postur si anak jadi jelek, karena kan di beanbag berarti tidurnya nekuk atau duduk ya. Namun walaupun dapat kritikan seperti itu, gaya asuhnya dibilang otoriter lah, tidak baik lah, ya konten dari keluarga Ruby ini tetap terus berlanjut. Dan jumlah penontonnya juga bertambah terus sampai menembus subscriber itu 2,5 jutaan. Namun lama-lama, channel yang awalnya ini uploadnya tuh tiap hari, mendadak jadi jarang upload, kayak 2 kali seminggu, terus makin lama nggak upload apapun, berhenti total di tahun 2022. Nah, tapi walaupun nggak pernah upload, Ruby ini sih masih tetap aktif di sosial media lainnya, terutama Instagram. Dia juga membuka semacam konselor parenting online, kayak kelas online gitulah, bernama Conscience Classroom, yang memang Ruby bangun bersama mitra bisnisnya bernama Jody Hildenbrand. Nah, cerita hebohnya mulai dari sini. Tadi backgroundnya dulu. Sekitar Agustus 2023, tiba-tiba aja tetangganya si Jody ini, itu kedatangan anak laki-laki berusia 12 tahun. Kondisinya sangat kurus, kayak anak kekurangan gizi, dan ada bekas lakban di pergelangan kakinya. Dari CCTV pas dicek nih, terlihat anak itu awalnya berjalan ke rumah yang pertama nih, terus kayak neken pintu bel berkali-kali, tapi sayangnya nggak ada respon, jadi nggak ada yang keluar dari rumah itu. Dari situ si anak lanjut lagi berlari ke rumah yang kedua. Nah, di rumah yang kedua ini pemiliknya keluar karena di bel kan. Nah, si anak bertanya ke orang tersebut, kayak, maaf, apakah kamu bisa membawaku ke kantor polisi terdekat? Ya pasti kan ditanya kan, ini orang apa, tahu-tahu datang, kenapa emangnya, apa yang terjadi, kamu kenapa? Tapi anak itu bilang, saya nggak bisa cerita di sini, ini urusan pribadi. Yang pasti perhatiin sama tetangganya itu, si anaknya ini keadaannya nyeker, nggak pakai sepatu, bajunya compang-camping, terus ada beberapa luka juga di badannya. Wah, fix ada nggak beres nih. Langsung lah sama si tetangganya itu diteleponin polisi. Singkat cerita, polisi datang. Dan setelah dicari tahu, ternyata anak laki-laki ini tuh kabur dari rumahnya si Jody dengan cara manjat tuh dari jendela rumah. Dan berdasarkan keterangan dari si anak laki-laki itu, dia ternyata adalah anak kelima dari si Ruby yang bernama Russell. Jadi kan tadi Ruby punya 6 orang anak memang ya. Jadi Russell bilang memang Ruby sama Jody ini punya hubungan. Dan mereka selalu berusaha memanipulasi si Russell sama saudara-saudaranya dengan mengatakan kalau Russell sama saudara-saudaranya itu adalah anak jahat yang sudah kerasukan dan perlu dihukum agar bertobat. Nah loh, kenapa jadi teman cerita ini pakai kerasukan segala? Kamu pikir saya tuh percaya apa sama sumpah anak setan macam kamu, ha? Dan ternyata si Russell itu udah pernah mencoba untuk kabur dari bulan Juli 2023-nya. Sayangnya dia selalu ke gap tuh, yang membuat tangan sama kakinya diikat pakai borgol. Terus Russell dipukulin sampai luka-luka. Habis itu si Jody pernah menggunakan cabai rawit sama madu yang dijejelin ke luka-lukanya itu, katanya biar sembuh. Lah luka-luka diolesin sama cabai rawit, la ilaha illallah. Meledak itu rasanya, panas kayak apaan, cekit-cekit. Macam cerita yang kosan Jogja waktu itu ya, yang Otong sama mulut suami istri tuh dijejelin sambal. Orang pada sakit-sakit ya. Nah, kepada penyidik nih, Russell juga kemudian minta bantuan untuk mencari adik perempuannya bernama Eve. Yang paling kecil tuh nomor 6 tuh. Si Eve ini baru berusia 9 tahun. Karena katanya udah hampir sebulan dia nggak ngelihat keberadaannya Eve lagi. Nggak tahu dibawa kemana sama si Jody. Ya dari situ polisi langsung menggeledah kan, datengin rumahnya Jody. Yang ternyata si Eve ini nggak kemana-mana. Masih di rumah itu, tapi dalam keadaan pingsan di dalam lemari. Ya jadi karena Jody dikurung terus ya, dia juga sampai nggak tahu Eve ini gimana nih keadaannya. Dikurung di lemari ternyata, gengs. Kondisinya juga sangat kurus dan kepalanya gundul. Anak cewek loh padahal. Dikira rohaya kecil-kecil jadi mantai digundulin. Dan ketika polisi mau mengeluarkan Eve dari lemari, dia justru menolak ketakutan, katanya nanti dimarahin sama Jody sama Ruby. Jadi segitu traumanya, gengs. Ya karena itu, Ruby sama Jody langsung diringkus sama polisi. Dalam dokumen pengadilannya, Ruby mengatakan kalau dia memang pernah mendendang anak-anaknya dengan sepatu boot, terus menahan kepala anaknya di bawah air, dan menutup mulut sama hidungnya dengan tangan. Ruby juga mengakui kalau dia sama Jody telah memaksa ke-6 anaknya untuk melakukan pekerjaan fisik selama berjam-jam, yang tidak kenal musim, jadi musim panas, musim dingin begitu ya, tanpa banyak dikasih makan sama minum yang cukup, sehingga hal itu membuat mereka dehidrasi dan kulitnya pada terbakar. Namun mereka mengatakan kepada anak-anaknya bahwa penyiksaan yang mereka alami itu merupakan bentuk cinta, dan memang hukuman yang diperlukan untuk obat mereka bertobat. Kan tadi dibilang pada kesurupan. Nah, padahal yang kesurupan mah gua rasa si Ruby sama Jody ya. Sementara itu, Jody sendiri mengakui telah memaksa Eve yang ketika itu baru berusia 9 tahun untuk berkali-kali melompat ke tanaman kaktus. Berlari itu di atas kaktus tanpa alas kaki, sampai kakinya melepuh. Dalam pengadilannya pokoknya, ya Ruby mengaku bersalah dan berlinang air mata tuh pas ngomong kayak tadi tuh. Dia juga memohon maaf kepada anak-anaknya karena telah melakukan penganiayaan fisik dan secara emosional juga kayak
membuat mereka trauma. Ya mirip-mirip sama Crystal tadi, emang aku bersalah sih, tapi gimana perbuatannya kayak dajal, jadi kita bingung. Ruby bilang lagi nih ke hakim, kalau dia nggak akan memberikan pembelaan untuk mendapatkan keringanan hukum. Malahan Ruby bilang kalau tindakan yang dilakukannya itu adalah hasil pengaruh dan manipulasi dari si Jody. Jadi macam kayak playing victim begitu. Ruby juga mengucapkan terima kasih kepada polisi setempat, tetangga-tetangga, dokter, pekerja sosial yang telah menjadi malaikat karena menyelamatkan anak-anaknya dari dirinya sendiri. Ya udah, pokoknya hakim kayak udah, aduh pusing lah, udah jatuhin aja hukuman 15 tahun penjara buat si Ruby. Sementara untuk Jody tuh diberikan hukuman lebih rendah sih 10 tahun. Nah terus kalau kalian nanya emang suaminya si Ruby tuh kemana? Karena kan pas awal-awal muncul di YouTube kan Passenger lengkap, keluarganya keluarga harmonis, keluarga cemara, kok tau-tau hilang kayak biskuit kongwan. Yang ternyata dari Juli 2022 mereka emang bercerai. Makanya abis itu konten nggak pernah ada lagi kan, mandek, channelnya berhenti. Dan setelah itu bapaknya udah nggak pernah nemuin anak-anaknya lagi. Jadi keharmonisan awal di channel-channel YouTube itu ya cuma penceritaan doang, ala-ala parenting. Ngurusin keluarga sendiri aja kagak benar. Image-nya keluarga cemara, tapi kenyataannya rumah dara. Lagian sadis. Intinya udahlah, jangan pernah percaya mentah-mentah apa family goals, couple goals begitu yang cakep-cakep. Rata-rata mah namanya di sosial media penceritaan doang. So itu tadi gengs, Mister kali ini tentang pola asuh parenting yang dua-duanya apa kabar dunia? Ya memang namanya orang tua nggak selalu bener ya. Banyak orang tua yang sedang begini. Jadi misalkan kalau dirasa emang belum siap gitu buat mendidik anak, mengasuh anak gitu ya, mendingan kagak usah punya anak. Tapi kalau memang sudah dikaruniai anak, itu kan tandanya anak adalah amanah, titipan. Jadi ya dirawatlah dengan baik, dengan kasih sayang begitu loh mams. Lagi acara parenting kita ya, lagi-lagi yang laganya bener. Ya namanya kan ini sosial media YouTube. Jadi kita juga penceritaan ala-ala ngomongin parenting itu kayak orang bener emang. Ya udah, makasih ya majikan ya. Yang belum subscribe lu. Karena majikan tuh banyak juga yang durhaka sama babunya tahu. Udah nyuruh-nyuruh kerja gitu kan tiap hari tapi kagak subscribe, skip iklan. Iya, gue laporin Kak Seto lu. Bercanda ya. Jangan dihukum kita majikan, maafin. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.